Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil resume saya yang berjudul Desain dan Metode Pengambilan Data dalam Penelitian Kualitatif. Baiklah, yang pertama yang kita bahas tentang desain penelitian kualitatif. Maksud dari desain penelitian di sini suatu rencana tentang cara melakukan penelitian itu. Desain penelitian hubungannya sangat erat sekali dengan proses penelitiannya. Menurut Nazir, dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dalam pengertian yang lebih sempit, desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisis data saja. Yang kedua, tahapan-tahapan merancang penelitian kualitatif. Ada beberapa tahapan dalam membuat rancangan penelitian kualitatif sebagai suatu patokan walaupun belum ada patokan yang standar dibandingkan dengan penelitian kuantitatif yang sudah memiliki tahapan yang baku berlaku umum. Menurut pakar, penelitian kualitatif yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, mengangkat permasalahan. Yang kedua, menentukan topik penelitian. Yang ketiga, menentukan fokus inquiry. Dan keempat, bentuk rumusan masalah. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip perumusan masalah. Unsur-unsur desain penelitian kualitatif. Pada hakikatnya, desain penelitian kualitatif ini bersifat emergen atau tidak dapat dimanfaatkan pada taraf permulaan dan baru mendapatkan bentuk yang lebih jelas sepanjang penelitian itu dijalankan. Namun untuk kepentingan penulis laporan, peneliti seharusnya membuat suatu desain yang dapat menjadi bahan untuk dipertimbangkan keabsahannya. Masalah yang akan diteliti yang pada awalnya masih umum dan samar-samar akan bertambah jelas dan mendapat fokus setelah peneliti berada dalam lapangan. Fokus penelitian masih memungkinkan mengalami perubahan selama berlangsungnya penelitian itu. Yang keempat, validitas desain penelitian kualitatif. Validitas desain menunjukkan tingkat kejelasan fenomena hasil penelitian sesuai dengan kenyataannya. Penelitian kualitatif menunjukkan sejauh mana tingkat interpretasi dan konsep interpretasi yang diperoleh memiliki makna yang sesuai. Antara partisipan memiliki kesesuaian dalam mendeskripsikan dan mengembangkan peristiwa, terutama dalam menarik makna dari peristiwa. Materi yang keduanya tentang metode pengumpulan data penelitian kualitatif. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Dan sebaliknya, oleh karena itu, tahapan ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Sebab kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak kredibel, sehingga hasil penelitian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian demikian sangat berbahaya, lebih-lebih jika dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan publik. Misalnya, jika peneliti ingin memperoleh informasi mengenai persepsi guru terhadap kurikulum yang baru, maka teknik yang dipakai ialah wawancara, bukan observasi. Begitu juga jika ingin diketahui mengenai kompetisi siswa dalam mata pelajaran tertentu, maka teknik yang dipakai adalah tes atau bisa juga dokumen berupa hasil ujian. Dengan demikian, informasi yang ingin diperoleh menentukan jenis teknik yang dipakai. Penggunaan istilah data sebenarnya meminjam istilah
yang lazim dipakai dalam metode penelitian kuantitatif, yang biasanya berupa tabel, angka. Namun, di dalam metode penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan data adalah segala informasi baik lisan maupun tulisan, bahkan bisa berupa gambar atau foto, yang berkontribusi untuk menjawab masalah penelitian sebagaimana dinyatakan di dalam rumusan masalah atau fokus penelitian. Di dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi, dan yang keempat diskusi terfokus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang cara mengumpulkan data yang menggunakan beberapa teknik yang tempat tadi. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Yang kedua, observasi. Observasi di sini selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Yang ketiga, dokumen. Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal, kegiatan, dan lain sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai sebuah dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. Yang keempat, fokus grup diskusi. Metode terakhir untuk mengumpulkan data ialah lewat diskusi terpusat, yaitu upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari dari pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Misalnya, sekelompok peneliti mendiskusikan hasil UN 2011 di mana nilai rata-rata siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia rendah. Untuk menghindari pemaknaan secara subjektif oleh seorang peneliti, maka dibentuk sekelompok diskusi terdiri atas beberapa orang peneliti. Dengan beberapa orang mengkaji sebuah isu, diharapkan akan diperoleh hasil pemaknaan yang lebih objektif. Baiklah, sekian hasil resume saya. Jika ada salah penyampaian atau salah kata, saya minta maaf. Saya sudahi dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.